Oke, kita lanjut soal berikutnya tentang kal imperatif. Nah, tadi contohnya kan imperfect diikuti imperatif diikuti oleh imperfect atau kohortatif kan? Ya. Hasilnya adalah purpose atau result clause. Ini udah paham belum tadi? Yang contoh dari Nehemia 2 ayat 17. Paham ya? Ada pertanyaan nggak tadi? Tentang ini kan misalnya ini dua-dua imperatif nih. Lalu diikuti oleh imperfect kohortatif. Nah, maka imperfect kohortatif itu diterjemahkan so that we might live, ya. Nah, 3 ini ya. Kalau imperatif, tapi ada perfect, lalu ada di sini ada verb conversive, maka perfectnya menjadi imperatif. Misalnya contoh go and say gitu. Tapi kalau dua-dua imperatif ya diterjemahkan dua-duanya imperatif. Nah, misalnya go up and bury. Ya, ale va ke bor. Oke, soal berikutnya apa? Mazmur 34:15 ya. Nah, di situ tentang imperatif diikuti apa? Iya, imperatif diikuti imperatif. Maka dua-duanya diterjemahkan apa? Imperatif ya. Coba baca Ibrani dulu. Semua baca. Ayo, yang lain. Tuh, Dison, Marlon, Marson. Coba kalian bertiga aja. Satu, dua, tiga. Sama-sama. Mana suaranya? Ene. Ya. Oke. Coba saya lagi. Yang keras. Ini enggak terekam loh. 1, 2, 3. L. Oh. Sorry. Ini versi apa kalian buka? Oh iya, salah. Iya, ini ya. Bacanya versinya di kalau bahasa Indonesia ayat 14, di Ibraninya ayat 15 ya. Oke. Jadi kalian yang mana? Ini toh? Benar kan? Ada yang tadi keliru ayat ya? Oke, nanti dua-dua kita bahas lah. Oke. Coba saya lagi sur. Oke. Iya. Maksudnya Ibraninya ayat 15, bahasa Indonesianya 14. Ya, kemarin saya lupa cek kalau Mazmur itu harus hati-hati ada perbedaan ayat ini. Jauhilah yang jahat dan lakukan yang baik, carilah perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Ya kan? Nah, kamu lihat di situ imperatifnya mana? Sur, ya kan? Lalu diikuti
Imperatif lagi kan? Berarti sequence ini. Terus lalu imperatif lagi. Ada berapa tuh? 3 ya kan? Misalnya kalau depart, jauhilah, apa imperatifnya? Sur, ya kan? And then from evil. Merah, ya. And do good. Apa? Ba'asar tof. Seek peace. Bakes shalom. And pursue it. Nah, jadi ada berapa imperatif gitu? 4 dong, ya. Jauhilah, lakukanlah, carilah, dan berusahalah. Atau kejarlah, ya kan? Kejarlah, pursue. Nah, 4 imperatif itu yang ini, yang bentuknya sequentially atau consequently, ya, yang berurutan. Depart from evil. Okay. Do good, seek peace, and pursue it. Oh, ya. Kalau PL yang ini ya. Cuma apa? Kal sama aja sih. Kalau kal itu aktif biasa ya kan. PL itu aktif intensif ya kan. Berarti memang di sini ada unsur intensifnya itu apa? Disuruh intensif, berarti penekannya di situ. Carilah. Nah, itu maksudnya. Ya, ada kata PL, berarti kata cari ini bentuknya penegasan karena PL. Ya, intensif, aktif. Sementara yang lain bentuknya kal, berarti aktif, simple. Itu aja. Kalau belajar PL, ya lebih kepada intensifnya. Septuagintanya kan dia tuh imperatif juga. Eklinon, poieson, ya kan? Seteson, dan dioson. Semuanya imperatif auris. Oke, tadi yang ada kerjakan yang ada ayat 16-nya ya. Ini ya. Mata Tuhan ini. Ini kan. Yang kalian kerjakan ayat berapa? Oh, yang lain nggak ada yang kerjain ini kan? Oke. Kalau ini kan nggak. Berarti tadi salah baca. Oke, yang lain mana lagi? Yeremia. Kayaknya jaringannya keselak, Lukman. Oh, ini putus-putus nih jadinya. Oke. Bukan hanya putus-putus kok keluar masuk. Hah? Jadi bukan cuman putus-putus, jadi kami kurang kayak ikutin. Soalnya
leave, ntar gabung lagi. Nggak dengar ya suaranya. Iya. Ya ini internet di sini yang kurang bagus. Nah, oke. Ini aja ya. Oke, ini udah jelas loh. Untuk sekarang udah. Iya, Terima kasih. Udah. Nah, internet. Terima kasih. Sama-sama. Oke, sekarang bilangan 11, 13. Me'ain, li, basar. Coba baca ya. 1, 2, 3. Me'ain, li, basar, lae, leo, ha, hae, i, iu, alai, lemon, merah, milanu, basar, Oke. Give us meat that we may eat. Itu yang saya suruh. Berikanlah aku daging sehingga kami bisa memakannya. Kan gitu ya. Nah, give us meat. Mana itu? Hah? Apa? Tena. Berilah aku daging, kami daging. Berarti apa? Tena. Tena lanu basar. Nah, kalau di parsing itu kau imperatif maskulin singular, ya kan? Kau imperatif. Lalu diikuti apa? Kohortatif. Mana? Iya, veno, kela. Kau imperfect. Lalu kohortatif. First person plural, maka disebut kohortatif. Nah, kohortatifnya jadi apa? Ya, tujuan ya. Berikan kami daging supaya kami makan. Atau supaya kami bisa makan. Tujuan ya. Nah, yang online bisa ikuti. Nanti kalau nggak jelas saya rekam. Pak, bisa dengerin lagi. Iya, mungkin bisa nonton ulang ya. Iya, soalnya kadang-kadang sinyalnya payah banget sini. Tapi ini harusnya sih udah oke lah. Pakai handphone soalnya. Ada lagi? 11 ayat 6. Berfirman Tuhan kepadaku, serukanlah segala perkataan ini di kota-kota Yehuda dan di jalan-jalan di Yerusalem dengan mengatakan, dengarkanlah perkataan-perkataan perjanjian ini dan lakukanlah itu, ya kan? Nah, jelas perintahnya kan di situ, serukanlah, dengarkanlah perkataan-perkataan ini dan lakukanlah, kan gitu kan? Serukanlah apa di situ? Proclaim. Apa? Kera, kau imperatif kan? And then hear the words. Apa? Simu, ya. Coba parsing. Iya. Nih ya. Kau imperatif maskulin plural. Lalu do, kerjakanlah. Do them. Itu diikuti apa tuh? Perfect, ya kan? Kau perfect
konsekutif, verb konsekutif. Maka perfectnya jadi apa? Imperatif. Jadi kerjakanlah kan gitu. Do. Ya, do otam, kerjakanlah itu atau mereka. Ya. Nah, ini berarti kembali ke ini fungsi yang ini nih. Ya kan? Yang nomor 2. Itu contoh yang nomor 2. Sebab depannya imperatif, lalu ada perfect verb konsekutif. Maka perfectnya jadi imperatif. Nah, ini contohnya seperti ini. Kamu lihat di situ mana kerjakan ini ya. Coba baca ini. Fa'asitem, ya kan? Fa'asitem. Itu kalau parsing kau verb konsekutif perfect second person maskulin plural. Nah, itu jadi kerjakanlah, jadi perintah. Bukan jadi past tense ya, atau complete action, tapi command. Nah, itu contohnya. Sudah ya? Oke, kita lanjut ke chapter 19. Ini tadi 18 sudah, sekarang 19 tentang pronominal suffix tapi yang ada pada kata kerja. Masih ingat Kak pronominal suffix yang pada kata benda? Ya. Oke. Nah, kalau ini pada kata kerja, contohnya pronominal suffixnya yang ini belakang ini loh. As. Ya. Jadi misalnya coba baca ini apa? Is more otanu. Ya. 1, 2, 3. Is more. Artinya he will keep us. Asnya yang mana ini? Yang Nu ini ya. Nah, ini pronominal suffix. Oke. Ini yang bawah ini sama ya. Is merenu. He will keep us. Lalu yang ini sapat oka. Ya kan? Nah, akhiran ini kak ini menjadi you. Nah, ini pronominal suffixnya. Ya. Jadi jadi objek dia. He judge you. Coba baca. Yang bawahnya? Ya. Apa? Sepka. He judge you. Oke. Nah, ini perubahan-perubahannya seperti ini. Suffixnya ada yi, ada k, berarti you ya. Ke, you. Lalu ada o, him ya. To her. Nu berarti tadi apa? As ya kan? Cam, you, can, you, hem, them, hen, them ya. Nah, ini seperti ini. Kalau dia orang pertama common singular berarti me. Orang kedua masculine singular you. Nah, ini kah, ya kan? Orang kedua feminim singular ke you, ya. Lalu maskulin, 3 maskulin, him ya. Jadi o nih ya kan. Lalu 3 feminim, her ya kan. Yaitu Lalu 1 common person plural nu berarti as. 2 maskulin plural cam, you. Yang feminim can, you. Lalu yang 3 maskulin plural mem ya, jadi he killed them gitu. Lalu ini 3 feminim sama them. Kalau di Inggris nggak dibedakan ya, tapi kalau di Ibrani maskulin feminim gitu.
Coba baca nih, ketalanu. Ketalani, sorry. Terus nih apa? Ketleka, ya. Terus, ya. Terus, ketalah, ya. Lalu ini ketalanu, nih, iya. Lalu ini ketalan, ya. He killed them. Nah, pronominal suffixnya di belakang, lalu dibedakan maskulin, feminim, singular, orang pertama, orang kedua, orang ketiga, gitu ya. Nah, ini angka perfect seperti ini ya, perhatikan aja. Lalu kita, ini sebenarnya cuma chapter 19 ya, cuma gini. Harus hati-hati kalau nanti misalnya kalian parsing nih, ketemu suffixnya jangan lupa tambahkan him, you, tergantung akhirannya apa atau suffixnya apa ya. Suffix itu artinya akhiran. Pronominal itu kata gantinya. Ya tadi you, we, us, ya him, her, them itu pronominal. Sama kalau di imperatif kan juga begitu. Ya. Nah ini kalau misalnya diparsing ya, misalnya nih, kau perfect 1 CS misalnya, 1 common singular. Nah ya kan, berarti di belakangnya ada me nih, ya kan? Kalau 3MS apa? Him, ya kan? Kalau 2MS you, 3MS him, ya kan? Gitu. Nah, itu untuk hari ini. Sebenarnya suffix yang penting ingat ini di akhirannya apa. Lalu kalau ini kan ini pronominal ya, maka ada tambahannya ini tadi them, you, her. Yang penting perhatikan ininya. Yang tadi ini. Nah ini. Yang tanda merah ini. Lalu kalau ini 1 CS kan ini. Maka belakangnya ada tambahan me. Nah, gitu aja. Nggak ada yang sulit. Ya. Nanti menerjemahkannya hati-hati. Jangan sampai cuma he kill, me-nya kalian lupa taruh. Itu seringkali ketinggalan gitu. Karena waktu parsing itu harus perhatikan sampai pronominal suffixnya. Nah, waktu parsing kan selalu bunyi di belakangnya itu ada bunyi gini. Nih, 2MS suffix, ya kan? Di box-nya itu loh. 3MS suffix misalnya. Itu parsing. Ya. Oke. Kalau enggak, kita lihat, misalnya kan kemarin kita udah pelajari ada perfect, imperfect, imperatif. Nah, itu diingat lagi yang khusus kau kan. Tapi kayak IL, pual, nifal, hofal, hipael itu kan sama sebetulnya. Cuma hanya misalnya kalau kau aktif, nifal jadi pasif. Itu. Imperatifnya sama. Lalu kalau dia PL intensif, pual pasif intensif, ya kan? Nah, kalau dia hifil, hofal, hipael, nah itu masih ingat nggak? Konjugasinya ini loh.
chapter 12 ya. Coba ini lagi. Nah, ingat ini lagi. Ya. Kau, he found, he el, pual, he feel, ho found. Ingat ini lagi. He pael. Ya. Nah, saya akan kasih contoh soal yang kau, yang imperatif, tapi misalnya saya kasih yang nival, atau yang PL, yang pual, yang he feel, yang hoval, yang hipael. Ini kan bisa dibaca lagi, maksudnya ini kan sudah pelajari ya. Nah, kal imperatif kan udah. Sekarang coba nival imperatif ya. Misalnya kalian ambil contoh Yosua 2:12. Ya. Yosua 2:12. Karena kalau buku ini sih banyak kan kalau nanti di bawah chapter ini ya 24 ke bawah itu sintaksnya apa morfologinya ya kayak gini-gini kita nggak pelajari. Yosua 2:12. Nah, coba lihat di situ. Baca. Oke. Ya kan? Nah. Yang mana nival imperatifnya? Apa? Iya. Artinya apa di situ? RSI terjemahkan apa? Swear. Itu kan ada nival imperatif. Nah, kamu tahu kan nival itu artinya apa? Pasif kan? Pasif tapi sifatnya imperatif. Benar kan? Maka bersumpahlah. Siapa yang bersumpah? Tuhannya atau bangsanya? Bangsanya. Maka bersifatnya bangsa itu bersumpah kepada Allah. Ya, swear to me, ya, bersumpahlah padaku oleh Tuhan. By the Lord. Jadi maksudnya aku itu kayak disumpahi oleh Tuhan. Maksudnya bersumpah kepada Tuhan. Ya. Nah, itu contoh nival imperatif. Nah, sekarang coba lagi. Ulangan 6:12. Oke, coba baca lagi.
Hmm. Nah, yang mana nival imperatifnya? Apa? Coba passing. Nival imperatif itu ya. Diterjemahkan apa di situ? Ya, then take heed atau then beware atau berhati-hatilah. Nah, itu bentuknya nival. Nival itu berarti artinya apa? Pasif. Ya kan? Nah, artinya ngerti nggak maksudnya itu? Kalau diterjemahkannya memang berhati-hatilah. Tapi pengertiannya pasif. Pasif itu maksudnya tahu nggak? Hah? Jadi bangsa Israel itu kan apa namanya? Waktu dia kayak dihati-hatikan. Jadi Tuhan yang membuat mereka tuh berhati. Mereka pasif, bangsa Israel itu disuruh berhati-hati secara aktif tidak bisa. Tapi memang penulis ini mengatakan disuruh pakai nival. Nival itu berarti bangsa Israel itu waktu berhati-hatinya itu pasif. Tuhan yang membuat mereka tuh kayak berhati-hati. Ya. Oleh firman-Nya lah, oleh ya. Itu maksudnya ya. Nival imperatif. Sekarang coba Mazmur 146. Mazmur 146 ayat 1. Ya. Coba baca. Haleluya. Haleli. Lalu? Ya. Nebasi et Yehova. Nah, imperatifnya apa di situ? PL. Apa artinya PL imperatif? Berarti perintah apa itu? Pujilah. Berarti praise itu dengan intensif. Ya. Berarti nggak sekedar call ya, nggak sekedar simple, tapi ada intensifnya. Paham kan? Pujilah Tuhan. Nah, kata pujilah itu, praise itu intensif. PL soalnya. Ya, itu maksudnya. Nah, misalnya 2 Tawarik 29. Second ini ya. Chronicle, nama Tawariknya bahasa Inggris Chronicle. Ayat 29, pasal 29 ayat 5. Nah, coba cari imperatif di situ, misalnya kata dengarlah itu pakai apa? Kau? Ya, kau imperatif ya. Nah, tapi
Satu lagi imperatif yang lain apa? HIPAL atau PL? Ada HIPAL dulu ya. HIPAL itu di situ diterjemahkan apa? LSV-nya maksudnya. Sanctify ya kan? Sanctify. Nah, diterjemahkan apa LSV-nya itu? Hiteka desu. LSV terjemahannya apa? Atau parsing dulu. HIPAL imperatif kan? Maskulin dulu. Berarti LSV terjemahan sanctify yourself. Ya. Itu HIPAL. Berarti HIPAL maksudnya apa HIPAL ini? Hah? Iya, maka ada kata yourself. Intensif atau refleksif. Saya kayak he hit himself gitu. Makanya diterjemahkan di sini sanctify yourself. Artinya kuduskanlah dirimu sendiri. Nah, kata dirimu sendiri itu menunjukkan itu ciri khas HIPAL. Jadi menekankan kepada refleksifnya. Menekankan pada diri sendirinya gitu. Refleksi, ya kan? Jadi kuduskanlah dirimu sendiri. Nah, kata dirimu sendiri itu muncul karena apa? Karena HIPAL. Ya tetap perintah, kuduskanlah. Cuma dia bentuk HIPAL itu berarti intensif, refleksif, dirimu sendiri. Oke. Lalu diikuti oleh PL imperatif, ya kan? Itu ada sih terjemahkan apa? Ini, vekadesu, ya kan? Ada sih terjemahannya apa? And sanctify. Gak ada kata yourself lagi kan? Kenapa? Karena imperatifnya bentuk PL. Berarti kalau PL itu apa? Intensif, aktif intensif. Nah, satu lagi HIPAL, ada yourself, baru satu lagi PL. Nah, PL itu diterjemahkan di sini, sanctify aja. Kuduskanlah dirimu sendiri, kuduskanlah gitu. The house of the Lord, rumah Tuhan. Ya. Nah, kamu lihat terjemahannya jadi berbeda kan? Nah, kayak gini kalian harus perhatikan. Jadi pahami, oh ini HIPAL, ini PL. Lalu kalau HIPAL itu diterjemahkan apa di sini? Oh, ada sanctify yourself. Kenapa? Karena HIPAL itu bentuknya refleksif. Sedangkan PL intensif. Aktif, ya kan? Kebalikannya pual, intensif, pasif. Kalau hifil dan hofal itu sifatnya kausatif, menyebabkan sesuatu. Hifil itu aktif, hofal itu pasif. Ya, gitu. Nah, contoh lain. Mazmur 51 ayat 11. Mazmur 51 ayat 11. Lihat, imperatif apa di situ? Hifil. Diterjemahkan apa? Hah? Apa di situ? Hifilnya apa? Baca dulu Ibrani-nya. Apa? Enggak, RSV-nya loh. Nomor berapa sih ini? Sorry. Ayat 11, sorry. Berarti di ini. Sembunyikanlah. Berarti di ayat 9 ya. Di RSV-nya ayat 9, Ibrani-nya ayat 11. Oke? Ini bikin pusing.
Beda-beda. Nah, imperatifnya apa di situ? Coba baca dulu. Ya. Nah, imperatif he feel-nya mana? Iya. He feel imperatif maskulin singular ya kan? Artinya apa sih he feel imperatif itu di situ? Kalau diterjemahkan LSD apa? Hide, sembunyikan. Tapi he feel maksudnya apa itu? Kausatif. Ya. Hide your face from my sin. Maksudnya kita ingin menyebabkan wajah Tuhan itu tersembunyi. Gitu. Karena apa namanya? Ya ini bentuknya kausatif ya, maksudnya berarti kita kayak ada melakukan sesuatu yang akhirnya membuat wajah Allah itu tersembunyi dari dosa. Bukan sekedar minta Allah memalingkan wajahnya atau menimpa wajahnya, tapi kita ingin menyebabkan wajah Allah itu tersembunyi. Ya, nah ini artinya bentuk he feel, kausatif aktif. Oke. Nah, ini contoh-contoh he feel PL gitu ya. Nah, saya kira bahan kita di sini dulu. Minggu depan saya tidak kasih tugas ya. Tapi minggu depan saya kasih latihan ya, atau semacam kayak ujian ya, untuk menerjemahkan misalnya dari pelajaran kita ya. Misalnya ini kan udah cukup banyak, ada kal perfect, imperfect, nanti juga termasuk PL, PUAL seperti itu ya, PL, PUAL, he feel, oval, imperfect. 3 perfect, imperfect, imperatif, baik itu kal, PL, PUAL, he feel, oval, imperfect. Nanti saya kasih ayatnya, kalian terjemahkan literalnya ke bahasa Indonesia literal, tapi bisa pakai RSV ya, dan ya boleh buka Bible box-nya. Oke. Nah, maka pelajari lagi mulai dari ini chapter 12 nih, kal itu apa, nival sampai hifael ya. Lalu pelajari ini konjugasi. Karena grammarnya nggak terlalu banyak sih kalau Ibrani. Yang pusing itu kan morfologinya, perubahan-perubahan katanya gitu ya. Ada kata kerja strong, kata kerja weak, itu ya ini semua ada di sini. Nah, ini konjugasinya perfect itu apa, imperfect itu apa, imperatif itu apa, kohortatif, jasif ya kan, kita sampai jasif kan. Nah, nanti setelah itu 2 minggu lagi kita masuk infinitif, lalu participle. Sampai participle udah selesai materi kita. Baru terakhir nanti ini chapter 23 sintaksnya. Jadi nggak terlalu sulit juga, ya. Tapi teori kita itu cuma sampai participle.
Call participle. Tapi kalau belajar participle yang call tapi nanti nival PL itu sama ikutnya. Ya, pengertiannya maksudnya. Tapi ya perubahan-perubahannya ini yang ribet sekali. Itu Ibraninya kesulitannya itu memang paling sulit itu di morfologi, mesti hafal-hafal ini. Tapi kita punya Bible menolong kita. Ya, nah ini sintaksnya terakhir. Oke, nah kembali ke ini, pelajari kembali lagi dari 12 sampai berapa itu? 19. Lalu ada konjugasi. Ini ya. Stem. Ini namanya verbal stem. Lalu verbal conjugation-nya sampai jasif. Ya. Nah, masing-masing ini nggak boleh kerja kelompok lagi, tapi masing-masing terjemahin sendiri. Ya. Nah, ini intinya ini dia. Kata kerja itu stem dan conjugation. Sampai jasif ya. Oke. Saya mau tanyakan yang online atau yang di sini? Yang tadi PR ada yang mau tanyakan? Ya. So, minggu depan kita review kembali dari perfect sampai jasif, atau kalau stemnya ya call sampai HIPAL. Gak ada ya? Aman-aman? Aman. Tinggal pelajari kembali. Ya. Nanti soal-soalnya juga saya ambil dari latihan-latihan yang saya kasih. Ya. Ya nggak semua. Gitu. Nanti ada diambil dari situ. Misalnya kayak tadi menerjemahkan HIPAL imperatif. Nah, ada refleksifnya kan? Maka jangan lupa kata dirimu sendiri atau diriku sendiri atau diri mereka sendiri. Nah, kalau nggak ada itu berarti salah. Nah, itu contoh yang pakai HIPAL.